Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Dan di video kali ini aku mau mereview HP Vivo Y17s varian 8/256 harga murah 900 ribuan. Tapi ini bukan HP ori dan bukan HP resmi. Terserah kalian mau nyebut ini HP apa, tapi aku nyebutnya HP KW. Pertama, karena ini beda banget sama versi orinya. Dari segi SIM tray-nya kita lihat HP ini cuma ada slot hybrid seperti ini. Kalau yang ori resmi Indonesia harusnya triple slot ya. Dan untuk bagian bawahnya terutama lubang speakernya ini cuma ada 4 lubang aja. Kalau yang ori itu ada 5 lubang, jadi beda ya. Dan selanjutnya untuk LED flashnya ini juga motifnya itu kurang rapat dan cuman bulat-bulat kayak gini aja. Kalau yang ori lebih padat dan lebih rapat gitulah intinya. Untuk LED flashnya juga beda dan tulisan-tulisannya ini juga kecil-kecil banget. Dari boxnya tulisan Vivo Y17s nya ini juga nggak ada motif-motifnya dan nggak ada timbul-timbulnya, cuman cetakan biasa kayak gini aja. Dan selanjutnya untuk kameranya ini juga cuman ada mode kayak gini aja, mode video, mode normal, dan mode panorama. Untuk menu pengaturannya cuma ada flash, ada shutter, plus minus, sama timer, dan ada filter kayak gini aja. Jadi modenya itu cuma dikit banget. Kalau yang ori kan modenya ada banyak, bahkan ada mode 50 MP nya, sedangkan ini nggak ada. Dan untuk zoomnya ini bisa di zoom sampai 10 kali zoom di kamera belakang. Dan untuk kamera depannya itu rasanya juga agak buram dan agak gelap gitu kalau dipakai buat foto-foto. Selanjutnya saat aku coba cek nomor emailnya di website resminya Vivo, ini juga nggak terdeteksi ya. Contohnya ini nih, nomor emailnya aku cek di website resmi Vivo, hasilnya nomor emailnya tidak dapat ditemukan. Kalau udah kayak gini biasanya beresiko banget buat aplikasi WhatsApp. Biasanya nggak bisa masukin nomor, atau misalnya kalau udah bisa masukin nomor ujung-ujungnya WA-nya kena blokir atau kena spam kayak gitu, dan nomornya nggak bisa dipakai lagi. Bisa sih dipakai di HP yang resmi yang ori, terus ajukan peninjauan ya, tapi memang resikonya nomornya kena spam atau kena blokir gitu untuk HP-HP seperti ini. Jadi nggak direkomendasikan buat WA. Dan HP ini juga kelengkapannya aneh banget, nggak sesuai sama HP-nya, terutama di buku petunjuknya ya. Buku petunjuk yang aku dapat itu seperti ini nih, buku petunjuknya cuman kayak gini aja, dan tipenya di sini Vivo 1802. Ini nggak sesuai banget spesifikasinya, baterainya aja cuman 3260 mAh, jadi nggak sesuai. Dan gambar HP-nya kayak Vivo jadul gitu, buku panduannya nggak sesuai, boxnya juga jelek. Terus untuk HP-nya sendiri juga beda sama versi orinya. Layar HP ini juga terkesan buri banget atau Blu-ray ya, jadi untuk kesehatan mata itu nggak bagus layar yang Blu-ray seperti ini, malah bikin matanya cepat rusak ya kalau lihat HP ini lama-lama. Kalau yang ori sih kontras layarnya itu bagus, warnanya agak kekuning-kuningan. Tapi kalau yang ini malah aneh nih, kontrasnya Blu-ray banget. Kalau kita bandingin ya seperti ini, beda ini yang ori dan ini HP yang KW, layarnya itu beda kualitas. Kemudian untuk multitasknya di sini masih bisa dapat 10 sentuhan. Ini bisa sampai dapat 10 sentuhan ya kayak gini. Nih kalau kita tes dapat 10 sentuhan, lumayan sih dapat 10 sentuhan juga. Kemudian di HP ini juga aneh, kalau kita download aplikasi Device Info yang maksudnya yang gimana ya, hampir akurat gitu, nggak bisa. Contohnya DevCheck Device Info HW itu nggak bisa di download di HP ini. Sama aplikasi Benchmark juga nggak bisa. Di sini contohnya aku download DevCheck, itu hasilnya nggak bisa diinstal ya, contohnya seperti ini. Dan ya seperti ini, nggak bisa diinstal, tulisannya kayak gini, Device Info HW sama Geekbench 6 juga nggak bisa. Tapi di aplikasi AIDA 64 sama CPU Z ini bisa. Nah kalau kita cek di AIDA 64 itu entah kenapa rasanya juga nggak puas sama hasilnya ya. Kalau kita cek di bagian sistem sih memang kayak ya beneran gitu ya, kayak beneran gitu nih. Kita cek di bagian sistem sini, memorinya terbaca beneran 8/256, tapi aku nggak percaya sama aplikasi ini. Soalnya aku download aplikasi lain nggak bisa ya, yang bisa cuman AIDA sama CPU Z aja. Dan di sini mau percaya sama aplikasinya juga nggak bisa, karena kalau kita cek di bagian CPU sini, di CPU-nya itu aneh banget terbacanya ya. Nih lihat ya, CPU-nya terbaca fabrikasi atau litografi di 28 nanometer. Padahal harusnya sih 12 nanometer ya, tapi ini mungkin mau dibuat biar bisa download AIDA atau CPU Z, itu biar orang-orang percaya. Nah memorinya asli kayak gitu ya. Tapi saat dicek keseluruhan ini aneh banget ya.
litografi atau fabrikasi terbaca 28 nanometer, harusnya kan 12 nanometer ya untuk MediaTek Helio G85. Terus selanjutnya kalau kita cek pakai CPU Z, kita ke CPU Z dulu. Di sini untuk prosesnya atau fabrikasi di 28 nanometer juga, padahal harusnya 12 nanometer. Kalau mau dibandingkan sama yang ori nih, lihat ya 12 nanometer ya, kalau yang ori 12 nanometer, kalau yang ini kok 28 nanometer, cepat panas nanti. Jadi mungkin aplikasi kedua ini bisa di-download supaya orang-orang percaya, tapi nggak sempurna gitu ya. Oke. Dan selanjutnya layar udah, untuk aplikasi-aplikasi udah, jadi memori 8/256 nya aku nggak percaya, tapi aku belum tes juga sih untuk masukin file ke dalam HP ini kayak gimana nanti jadinya, karena aku download Geekbench saja, yang aplikasi Benchmark itu nggak bisa di download di HP ini, jadi udah aneh lah HP-nya. HP ini kalau misalnya dipakai buat sosial media itu masih bisa, seperti YouTube, FB, IG, sama TikTok juga masih bisa. Tapi untuk WA HP ini nggak disarankan ya. Sekarang kita cobain dulu nih buat YouTubean kayak gimana. Ini langsung masuk ke YouTube ya sekarang ya. Ini masuk ke YouTube. Agak lama dikit tapi nggak apa-apa ya, masih bisa ya lah untuk scroll-scroll nih. Untuk scroll-scroll YouTube masih cukup enak ya. Nih scroll-scroll masih cukup enak. Untuk speakernya ini kita cobain langsung aja ya speakernya nih. Kita coba speakernya. Langsung kalian dengerin sendiri kayak gimana speakernya ya. Speakernya ini memang cukup bagus ya, suaranya cukup jernih, tapi minusnya satu, nggak bisa keras banget. Kalau dibandingkan sama yang ori mah jauh banget suaranya. Oke. Dan sekarang kita lanjutin, kalau misalnya kita pakai buat scroll FB ya, kita langsung pakai aja buat scroll FB. Ini masuk ke FB, langsung coba scroll aja. Di sini cukup enak juga untuk scroll FB juga masih bisa. Kalau kalian mau FB-an bisa nih. Kalau kalian nggak bisa pakai WA di HP ini kan kalian bisa chattingan lewat FB ya. Lewat IG juga masih bisa nih. Sekarang kita cobain IG-nya. Nih IG untuk masuk agak lama dikit ya. Ini agak lama kayak gini, masih loading ya. Ini udah masuk. Dan untuk scrollnya agak delay ya, agak delay untuk scrollnya seperti ini. Wih, scrollnya agak delay ya. Kita coba bersihkan dulu aja nih yang lainnya ya. Kita coba bersihkan yang lainnya, dan sekarang ini kita coba scroll IG. Wih, untuk scroll ini agak lama ya. Ini agak lama, delay banget. Padahal ini chipsetnya bagus loh. Katanya Helio G85, tapi untuk scroll IG masa kayak gini sih? Helio G85 masa iya scroll IG kayak gini? Kayak bukan chipset yang aslinya ya. Soalnya tadi pas dicek 28 nanometer. Kalau yang asli kan 12 nanometer ya. Ini malah 28. Pantesannya jadi pakai buat scroll FB sama IG itu agak-agak gimana gitu, delay banget ya. Dan sekarang kita coba buat TikTokan ya. Buat TikTokan kayak gimana ya. Ini untuk masuk ke TikTok. Oke, untuk masuknya kita tungguin aja sih. Soalnya bakalan lama ya untuk masuk TikTok nih. Kalau misalnya chipsetnya beneran Helio G85 nggak bakalan selama ini sih. Nggak bakalan selama ini ya kayak gini. Ini delay banget, kayak chipsetnya itu kayak bukan Helio G85 lah. Oke, di sini kita scroll kayak gini. Untuk scroll ya agak delay ya. Di sini kita scrollnya pelan-pelan aja. Nih delay juga. Kita scroll pelan-pelan satu-satu, agak delay. Kalau kenceng mah nggak bisa ya. Kalau pakai scroll kenceng ini nggak bisa. Cocoknya memang buat scroll kenceng itu di YouTube aja sih. Oke ya, jadi intinya untuk sosmedan kayak gitu HP ini. Dan HP ini banyak banget minusnya ya, dari segi bodinya, SIM tray-nya, speakernya. Terus dari segi sosmed, layarnya itu memang jauh banget kalau dibandingkan sama Vivo Y17s yang original resmi Indonesia. Maka dari itu HP ini bisa dijual murah, harga 900 ribuan dengan iming-iming memori gede. Ya seperti inilah kondisi HP-nya ya. Oke, jadi untuk video reviewnya sampai di sini aja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.